Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap ada pada posisi yang senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, dikaruniakan kepada kita, terutama adalah nikmat iman. Dan kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang menjadikan kita istimewa di hadapan Allah. Ada ayat yang mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa kita adalah umat yang terpilih, terbaik, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan catatan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kita bisa menyampaikan kebaikan, ma'ruf, dan mencegah orang dari kemungkaran. Nah, ini yang harus kita senantiasa syukuri apabila kita berada dalam posisi tersebut. Bicara tentang kesyukuran ini, tentu kita akan bicara tentang bagaimana kita menampakkan rasa syukur tersebut dalam aktivitas kita sehari-hari. Setiap hari silih berganti kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia terbesar yang senantiasa kita rasakan, namun kadang kita lalai dari mensyukurinya adalah bahwa kita hidup di dunia ini dengan keadaan yang luar biasa istimewanya dibanding makhluk-makhluk hidup yang Allah ciptakan di muka bumi. Tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu, ya, kalau kita mau menghitung ya nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya. Nikmat ada dalam berbagai bentuk. Di ayat tersebut dikatakan innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagi mereka yang secara penuh keyakinan berusaha untuk mendeteksi seluruh nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka akan semakin tak terhitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya. Pun sebaliknya, ketika seseorang tidak punya kesadaran, tidak punya kemampuan untuk merenungi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka dia akan
lalai dari nikmat-nikmat tersebut. Jangankan menghitung, mungkin dia tidak akan pernah merasa bahwa Allah memberikan nikmat. Sehingga orang-orang yang lalai atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan ada kesadaran untuk melakukan sesuatu yang bernuansa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita hati, Allah memberikan kita pikiran, Allah memberikan kita fisik ini, Allah memberikan kita panca indera yang begitu lengkap dan paripurna dibanding panca indera yang dimiliki atau indera-indera yang dimiliki oleh makhluk lain. Maka manusia punya kemampuan yang bahasa saya tadi paripurna untuk kemudian bisa melihat, mendeteksi, bisa merasakan kesyukuran dalam diri dia, yaitu syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Syukur hati berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala nikmat yang Allah berikan, karuniakan kepada makhluknya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang pemberi nikmat kepada setiap hambanya. Allah lah yang memberikan fasilitas kehidupan untuk dinikmati oleh manusia. Tetapi sebagai pemilik, Allah juga yang nantinya akan mengambil nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita syukur dalam hati, misalnya kita mensyukuri atas pertambahan usia. Di dalam Al-Quran dikatakan waman nu'ammiruhu nunaqqishu fil khalqih, bahwa siapa yang diberikan pertambahan usia maka akan dikurangi kemampuan fisiknya lagi untuk menikmati kenikmatan tersebut. Artinya apa? Artinya kenikmatan yang diberikan itu pada saatnya akan diambil oleh Allah. Ditarik satu persatu. Mungkin sekarang kita masih muda, kenikmatan itu masih full. Tetapi ketika usia bertambah seperti apa yang dikatakan oleh ayat tadi, akan berkurang nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, syukur lisan. Syukur lisan itu ya tentu paling mudah ya, paling mudah kita lakukan, paling mudah diketahui oleh orang lain ya. Pada saat kita mendapatkan nikmat, pada saat kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita spontan mungkin, kadang juga kita dengan sengaja mengucapkan rasa syukur yang terrefleksi dalam ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita memuji kepada Allah atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ucapan tersebut kita menunjukkan syukur lisan, syukur yang terucap. Kalau tadi syukur dalam hati, yang tahu ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran yang menimbulkan kesadaran bahwa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terrefleksi dalam ucapan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus apresiasi dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang kalau hati kita sudah oke, lidah kita sudah oke, tentu kita harus
tingkatkan kesadaran kita, kesyukuran kita pada syukur dalam bentuk perbuatan. Artinya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita syukuri dalam hati kita, yang kita syukuri lewat ucapan kita, ya, itu mestinya dalam tindakan kita, dalam sikap kita sehari-hari menumbuhkan ketaatan secara pribadi dalam diri kita, menumbuhkan satu keinginan di dalam diri kita untuk menjaga ibadah-ibadah fisik, di mana ibadah fisik tersebut menunjukkan ketaatan kita, kesyukuran kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur perbuatan bukan hanya kita berpikir untuk diri kita dalam bentuk ibadah personal, tetapi syukur kita dalam tindakan juga adalah memastikan perbuatan muamalah kita, perbuatan kita kepada siapapun memberikan manfaat, kebaikan. Sahabat harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu dapat menghilangkan kesusahan. Bisa mengikis keirian dalam hati kita, bisa mengikis kecemburuan sosial dalam diri kita, bisa mengikis segala hal yang bisa membuat kita kemudian asik menghitung nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan kita lupa untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau selalu melihat apa yang ada dalam diri orang lain, terutama hal-hal yang terkait dengan nikmat, kemudian dia juga karena kecemburuan, karena rasa iri, dan dia tidak bisa kendalikan itu, maka dia akan susah. Sehingga kesyukuran bisa membuat kita tidak susah. Kenapa? Karena insya Allah dengan kesyukuran tersebut kita akan lebih memfokuskan pikiran kita pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang orang miliki. Karena dengan adanya rasa syukur kita ada kesadaran bahwa apa yang kita miliki, apa yang orang lain miliki itu adalah milik Allah semua. Yang sewaktu-waktu seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa diambil, bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja sementara saya bicara seperti ini, saya diberikan oleh Allah nikmat mata ini tiba-tiba sakit, tiba-tiba buta. Nah ini bahwa syukur menghilangkan kesusahan. Boleh dicoba sahabat harum semua. Bagaimana kita fokus terhadap diri kita sendiri, nikmat yang Allah berikan. Kita tidak usah pusing apa yang Allah berikan nikmat kepada orang lain. Karena kalau kita pusing kita susah. Yang kedua, yang bisa kita gali dari hikmah bersyukur tersebut, tentu di antara banyak hikmah ya, adalah syukur dapat menambah rezeki. Di dalam Al-Quran ayat 7, surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, menyampaikan ta'azzana. Kalau di masjid kan kita biasa dengar azan ya. Azan artinya memperdengarkan, memaklumkan ya. Nah, ini ta'azzana rabbukum wa idh ta'azzana rabbukum, wa ketika Allah mengazankan, menyampaikan ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini termasuk ayat di dalam Al-Qur'an yang
sangat populer. Dan ini termasuk ayat yang kalau kita lihat ya, kita baca terjemahannya, la in syakartum la azidannakum. Ini komitmen Allah Subhanahu wa taala, jika kamu bersyukur saya tambahkan nikmatku. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur atau menolak, kafir terhadap nikmat yang Allah berikan, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika kita sudah berniat mencari rezeki karena Allah, melakukan atau berproses mencari rezeki yang tidak melanggar ketentuan agama, kemudian kita mendapat rezeki, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini semua hanyalah titipan, maka dengan demikian Allah akan menambah rezeki kepada kita. Mungkin kita tidak bisa dengan kasat mata ya mengartikan bahwa ketika rezeki kita syukuri kemudian ditambah dalam bentuk rezeki yang kita pahami, ini bukan persoalan matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, bukan. Tetapi rezeki dalam banyak dimensi, misalnya ya, rezeki itu bisa kita dapatkan. Bahkan mendapatkan teman-teman yang baik di sekitar kita itu rezeki yang tak terkira. Rezeki yang harus senantiasa kita syukuri. Kemudian salah satu hikmah lainnya juga adalah bahwa syukur dapat mendatangkan kebahagiaan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki itu adalah qanaah. Orang-orang yang qanaah, insya Allah dia tidak akan pernah merasa susah, hidupnya akan bahagia, dan dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menggantungkan harapannya kepada manusia. Di antara banyak hikmah yang Allah berikan dalam rasa syukur tersebut, yang terakhir saya ingin mengatakan bahwa syukur itu adalah ibadah. Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan perintah dari agama kita, agama Islam. Oleh sebab itu, orang yang bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita disertai dengan niat yang tulus ikhlas semata karena dan untuk Allah, maka perbuatan tersebut adalah ibadah. Ini paduan antara ikhlas dan syukur ini yang memberikan bobot ibadah pada rasa syukur yang kita miliki. Ketika seseorang dengan segenap jiwa raganya menampakkan kesyukuran, apalagi ditambah dengan ruh keikhlasan dalam bersyukur tersebut, betul-betul dia berada pada level tertinggi dari manifestasi syukur tersebut. Nah itulah kemudian paling tidak ada 4 hikmah yang bisa kita renungkan bersama dari syukur tersebut. Terus bagaimana mengungkapkan rasa syukur itu? Tentu sebagai mukmin paling tidak kita berusaha agar jangan sampai melupakan dan mengabaikan perintah-perintahnya. Yang paling penting kita harus selalu menyadari, seperti di dalam surah Ad-Duha ayat 11 Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini menarik ini ayat. Terkadang kita memang harus mengungkapkan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah karuniakan kepada kita. Tentu tidak ada maksud riya di dalamnya dengan mengungkapkan itu, tetapi kita rasa syukur kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita.
Sahabat Harum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan syukur kepada Allah merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ungkapan ini adalah salah satu tindakan yang menunjukkan rasa bakti makhluk kepada Khalik dengan sepenuh hati. Maka kita berharap dengan syukur ini akan melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup kita, dalam proses aktivitas kita, dan mampu membuat kita menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Akhirnya saya ingin mengajak kita semua sahabat Harum yang dirahmati Allah untuk senantiasa terus berada dalam koridor penuh kesyukuran atas segala nikmat yang Allah berikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk gabung bersama kami di New Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan tag ke Instagram kita, New Harum Channel. Terima kasih.